was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika peminatan. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang resultan vektor, ya, terutama tentang berapa panjang dari resultan vektor. Ya, dari yang kemarin yang kita pelajari hanya adalah vektor dari resultannya. Nah, sekarang kita pelajari adalah berapa panjang dari resultan vektornya. Nah, untuk itu mari kita simak tayangan berikut. Apa sih pengertian dari resultan vektor? Resultan vektor adalah hasil dari penjumlahan dua atau lebih dari vektor. Ya, seperti yang kemarin sama ya. Penjumlahan atau pengurangan lebih dari dua atau lebih vektor. Nah, untuk menentukan caranya, resultan vektor itu seperti yang kita pelajari kemarin, itu kita menggunakan metode grafis yang bisa terdiri dari segitiga, bisa pakai cara jajar genjang atau poligon. Yang kedua, menggunakan metode analisis. Nah, yang kita pelajari nanti, yang kita pelajari sekarang ini adalah metode analisisnya. Oke. Nah, untuk menentukan rumusnya itu, kita gunakan aturan kosinus. Nah, ini ada hubungannya dengan materi wajib ya, aturan kosinus. Nah, ini, kemudian ini dulu, jika diketahui vektor A dan vektor B, maka penjumlahannya adalah A tambah B, maka resultannya adalah R. Menggunakan aturan jajar genjang. Ya. Sudut yang mengapit antara vektor A dan vektor B itu adalah sudut alfa. Nah, kalau kita gunakan aturan kosinus seperti ini, maka OR kuadrat ya sama dengan OP kuadrat ini, OP ini misalnya ya, OP kuadrat ditambah PR kuadrat ya. Ya, mestinya di sini P ya, ini berarti OP kuadrat dikurangi OP kuadrat ditambah PR kuadrat dikurangi 2 OP kalikan PR kalikan cos ini 180 min alfa. Nah, ini ya. Dari sudut antara ini ya. Ya ini ya PR. Nanti sudut yang ini mengapit antara sudut ini vektor OP dan vektor PR. Jadi sudut yang mengapit adalah 180 min alfa. Maka OR kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PR kuadrat dikurangi OP PR cos. Nah, 180 derajat, ini 80 derajat min alfa itu adalah min cos alfa. Sesuai aturan trigonometri, ya, 180 min alfa di kuadran 2 maka menjadi min cos alfa. Berarti ini sama dengan min sama min jadi plus 2 OP PR cos alfa, ini menjadi cos alfa. Maka jika OP itu adalah A, ya kan? OP itu adalah A dan PR-nya ini adalah vektor B dan resultan OR adalah R, resultan R-nya. Maka dari rumus ini didapat R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa, di mana alfa ini adalah sudut yang mengapit antara dua vektor. Nah, jadi inilah dinamakan dengan rumus panjang resultan vektor. Ya, jadi nanti hasilnya adalah berupa skalar. Ya, oke. R kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, jadi
Nah, kalau saya simpulkan rumusnya di sini, rumus panjang resultan vektor jika penjumlahan, jadi ada modulus di sini, penjumlah A plus B, berarti resultan dari penjumlahan A plus B, maka rumusnya adalah panjang dari vektor A ditambah panjang dari vektor B ditambah 2 kali panjang A, panjang vektor B kalikan cos alfa. Itu kalau penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan? Rumusnya sama, bedanya di sini. Kalau ini pengurangan, maka plusnya ini diganti menjadi ini min. Ya, jadi ini adalah panjang vektornya. Ya, oke. Nah, bagaimana arahnya? Arah resultan vektornya. Nah, coba perhatikan ini. Arah berarti itu adalah sudutnya, sudut resultan vektornya. Jika ada vektor OA yang dibagi dengan F1 dan OB adalah F2 dan resultan OC adalah R, resultannya adalah R, digunakan aturan jajar genjang seperti ini, dan sudut antara F1 dengan F2 adalah alfa dan sudut antara F1 dengan resultan itu dinamakan beta. Sudut antara F2 dengan resultan dinamakan alfa min beta. Ya, ini untuk menentukan rumusnya. Nah, untuk menentukan arah resultan vektor ini kita gunakan rumus aturan sinus. Ya, sudah saya kasih langsung di sini rumus aturan sinus, maka didapat R per sin alfa, ya, sin alfa sudut yang mengapit dari resultan sama dengan F1 dibagi sin alfa min beta, berarti dibagi sin yang seberang sini, sama dengan F2 dibagi beta. Nah, yang mana sih arah resultan vektornya? Itu yang kita cari. Yang kita cari ini adalah di sini, betanya. Jadi maksudnya sudut arah resultan vektor itu adalah sudut dari sumbu X menuju ke resultannya. Ya, ke tempat resultan. Jadi sudut B-nya ini yang kita cari. Berarti ini karena ada sama dengan 3, ini ada 3 rumus di sini, kita pakai hanya 2. Bisa R dan F1, bisa juga F1 F2, bisa juga R dengan F2, tergantung yang diketahui. Nah, gimana? Apakah kalian sudah paham rumus ini? Insya Allah semoga paham ya. Nah, agar lebih paham, kita coba contohnya. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah besar dan arah vektor resultannya terhadap sumbu X positif. Jika diketahui F1 8 Newton, F2 sama dengan 12 Newton. Jadi nilai ini, soal seperti ini sama dengan soal fisika ya, ada hubungannya dengan fisika. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita tentukan dulu resultannya menggunakan aturan jajar genjang. Kita gambar lagi 8 Newton dan F2-nya 12 Newton, maka resultannya sesuai jajar genjang bentuknya seperti ini. Nah, yang kita cari nanti besar, berarti besarnya panjangnya R ini dan arahnya. Arahnya berarti tetanya di sini. Nah, kita gunakan rumusnya resultan. Berarti R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Ya, karena ini adalah penjumlahan ya. Kalau F1 dan F2 bentuknya seperti ini atau jajar genjang. Berarti kalau F1 di sini pindahkan ke sini, berarti itu sama dengan penjumlahan. Karena anak panah berlanjut ini ya. Nah, ini adalah penjumlahan. Kalau F1-nya ini terbalik ke bawah ke sini, ya arahnya di bawah, maka dia pengurangan min F1. Oke, paham ya? Ingat materi-materi yang sebelumnya. Nah, baru kita masukkan masing-masing yang diketahui. F1 itu berapa? F1 itu 8. Ya. F2 berapa? 12. Berarti 8 kuadrat, 12 kuadrat. 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144. Maka 2F1 F2 berarti 2 kali 8 kalikan 12. Cosnya yang tetanya adalah 60. Berarti cos 60, nilai cos 60 adalah setengah.
hitung semua berarti 192 kali setengah, hasilnya adalah di sini jumlah semua 304. Ya. Berarti nilai resultannya, berarti panjang dari resultan ini R itu adalah 4 akar 304 atau disederhanakan menjadi 4 akar 19 Newton. Oke, gimana? Apakah bisa difahami? Nah, sekarang bagaimana arah resultannya? Arah vektor resultannya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, untuk menentukan arah resultan vektor, berarti kita gambar lagi nanti untuk memperjelas kalian ya. F1, ini F2, resultannya R. Nah, kita gambarkan lagi. Nah, ini F1 saya gambarkan lagi di sini adalah F1. Sudutnya di sini ya. Nah, untuk kita menentukan sudut di sini itu berapa? Tadi rumusnya kan ada sudut 180 min alfa tadi ya. Nah, ini didapat dari sini. 60 itu adalah sudut sini, sudut antara yang mengapit F1 dan F2. Berarti ini 60, berarti ini sama. Ini sama sini sama ya. Oke, ini 60 sama sudutnya 60. Oke. Ya, sama seperti sudut antara F1 dan F2. Karena ini berpelurus ya, ini kan berpelurus 180, jumlahnya adalah 180, maka ini kalau ini 60, maka berarti ini adalah 180 dikurangi 60 ya, menjadi 120. Bisa dipahami? Nah, karena berpelurus jumlahnya 180. Ingat rumusnya yang tadi ya. Berarti pakai rumus 180 min alfa, rumusnya ini tadi. Jadi rumusnya ini adalah R per sin 60, berarti R ini per sin 60, per sin tetanya ini ya, per sin 60 sama dengan F1 per ini. Karena yang dicari adalah tetanya di sini ya. Nah, sin teta. Nah, kita masukkan, tadi R-nya adalah hasilnya 4 akar 19 dibagi sin 60 setengah akar 3. Nah, F1-nya itu adalah 8 dibagi sin teta. Nah, ini yang kita cari. Maka kita kalikan silang di sini ya. Berarti 8 kalikan setengah akar 3 dibagi 4 akar 19. Nah, 8 kalikan setengah berarti 4 sampai habis ya. Berarti akar 3 dibagi akar 19. Itu nilainya adalah 0,4. Sin teta nilainya 0,4. Jadi terus bagaimana mencarinya? Jadi kita cari teta. Teta maka itu adalah arkesnya. Sudut. Jadi nilai sudut berapa yang hasilnya adalah 0,4. Nah, kita cari dari tabel atau kamu cari dari kalkulator bisa langsung ya menggunakan arkesin dari 0,4. Nilainya adalah 22,3 derajat. Jadi arah resultan vektornya ini adalah 22,3. Jadi di sini mulai dari sumbu X ke resultannya itu sudutnya membentuk 22,3 derajat. Nah, gitu. Paham? Nah, yes. Bismillah, semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini diketahui dua buah vektor masing-masing ini 3 Newton ini maksudnya di sini ya. Sorry. Salah ketik di sini. 3 Newton ya dan 8 Newton. Dengan satu titik tangkap, berarti maksudnya adalah satu sudut, membentuk sebuah sudut. Ternyata besar resultannya sebesar 7 Newton. Berarti R-nya sudah diketahui. Berarti ini adalah R-nya, ya. Ini adalah F1-nya atau A-nya, ya. F1 ini adalah F2. Ya, berarti kita masukkan di sini ya, bisa pakai F1, bisa pakai A. Serah nanti ya. Dasar kalian mau menamai apa. Ini ya, saya salah nulisnya. Yang penting kalian paham ya. Nanti berarti bisa ini adalah A berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta.
Ya. Karena kita cari adalah sudutnya, sudut apit, berarti kita cari cosnya. Maka carinya di sini, berarti ini harus kita kuadratkan, berarti R kuadrat, ya akar menghilangkan akar ini, berarti ini harus kita kuadratkan. Berarti menjadi R kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AB. Ya, dari sini. Kemudian tinggal kita masukkan aja, R-nya berapa? 7 kuadrat dikurangi A-nya adalah 3 dikurangi B-nya adalah 8 kuadrat dibagi 2 kali 3 kali 8 berarti sama dengan min 24. Kita hitung semua di sini ya, hasilnya adalah min 24 dibagi 48. Nah, hasilnya berapa? Nilainya adalah min setengah, min 1/2. Jadi min 1/2 itu cosnya berapa? Berarti kita cari di sini arkes cos theta. Nah, arkes cos dari min setengah, sudut berapa? Ya, sudut berapa yang nilainya adalah min setengah? Ingat ya, trigonometri, materi matematika wajib, cos berapa yang nilainya setengah? Kalau positif setengah berarti, ya betul, berarti cos 60. Nah, cos 60 karena cos itu negatif, berarti ada di kuadran 2. Ya, negatif, berarti kuadran 2. Ini kuadran 2. Karena kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 ya. 180. Dan setengah itu adalah 60, berarti 180 min 60. Berarti hasilnya adalah berapa? Nah, ya hasilnya ini 120 derajat. Nah, pahami ya? Ingat materi trigonometri negatif cos itu berarti ada di kuadran 2. Oke, paham? Semoga bisa kalian memahami. Kalau ada yang masih belum paham, kamu bisa tanya ke guru kalian masing-masing untuk lebih memahami atau bisa diskusi dengan teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Jangan lupa dicatat. Untuk latihan, kamu kerjakan tugasnya. Ingat, tetaplah belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.